Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai teori kepribadian kognitif afektif yang dikemukakan oleh Walter Mischel. Sebelumnya, apakah kalian semua sudah mengetahui mengenai Walter Mischel sendiri maupun teori kepribadian kognitif afektif itu? Baik, kalau belum, silahkan simak video ini dengan baik ya. Sebelum masuk pada pembahasan teori Mischel lebih dalam, izinkan kami kelompok 10 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hema Daita sebagai dosen pengaku mata kuliah Psikologi Kepribadian 2 dan juga teman-teman semua yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya. Kita masuk kepada bagian A, pengantar teori kepribadian Mischel. Mischel dan rekan-rekannya mengajukan suatu rekonsiliasi antara pendekatan proses dinamis dengan pendekatan disposisi personal. Teori kognitif afektif atau yang bisa disebut cognitive affective personality theory yang berpandangan bahwa perilaku berasal dari disposisi personal yang relatif stabil dan proses kognitif afektif yang berinteraksi dengan situasi tertentu. Berlanjut pada bagian B, biografi Walter Mischel. Walter Mischel dilahirkan pada tanggal 22 Februari 1930 di Wina. Ia merupakan anak kedua dari keluarga kelas menengah atas. Pada tahun 1983, keluarga Mischel pergi dari Austria dan pindah ke Amerika Serikat. Mereka menetap di Brooklyn. Walter pun mengikuti sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di sana. Walter berkuliah di New York University. Setelah kelulusannya, ia kemudian memasuki program master dalam psikologi klinis di City College of New York. Perkembangan Mischel sebagai psikologi kognitif sosial semakin meningkat karena studi dokternya di Ohio State University pada tahun 1953 sampai 1956. Walter mengagumi dua anggota fakultas yang paling berpengaruh, yaitu Julia Rotter dan George Kelly, serta belajar dari keduanya. Akibatnya, teori kognitif sosial Mischel menunjukkan pengaruh dari teori belajar sosial Rotter dan juga teori konstruk personal milik Kelly. Walter Mischel mengajar selama 2 tahun di University of Colorado, kemudian dia bergabung dengan Department of Social Relations di Harvard. Walter selama di Harvard, ia bertemu Harriet Nelove dan menikahinya yang merupakan mahasiswa pasca sarjana psikologi kognitif. Tetapi mereka bercerai dan memiliki 3 orang anak perempuan. Walter Mischel memiliki penelitian awal yang paling penting berjudul Personality dan Assessment di tahun 1968. Buku Walter Mischel yang paling populer adalah Introduction to Personality. Awal diterbitkan pada tahun 1971 dan menjalani revisi ke yang ke-7 pada tahun 2004. Di tahun 1978, Walter memenangkan penghargaan Distinguished Scientist dari Divisi Klinis American Psychological Association. Dan di tahun 1982, ia memenangkan penghargaan APA Distinguished Scientific Contribution. Selanjutnya C, latar belakang sistem kepribadian kognitif afektif. A, paradok konsistensi. Mischel melihat bahwa orang awam maupun psikologi profesional terlihat secara intuitif meyakini bahwa perilaku manusia relatif konsisten. Tetapi bukti empiris menunjukkan banyak variasi dalam perilaku suatu situasi. Bagi kebanyakan orang, disposisi personal yang global seperti agresivitas, sifat kikir, sifat tepat waktu, dan sifat yang lain tampaknya dapat membuktikan diri sebagai hal yang dapat menjelaskan kebanyakan dari perilaku kita. Mischel sangat menentang usaha yang mengatribusikan perilaku pada sifat global ini. Usaha apapun untuk mengklasifikasikan seseorang sebagai ramah, pekerja keras, atau lainnya dapat menjadi salah satu cara untuk mendefinisikan kepribadian. Tetapi, hal tersebut merupakan suatu taksonomi yang steril, yang tidak mampu menjelaskan perilaku. Berlanjut ke B, interaksi manusia situasi. Yang pertama, Mischel berpendapat bahwa manusia bukanlah suatu wadah yang kosong, tanpa ada sifat kepribadian yang bertahan di dalamnya. Mischel mengakui bahwa kebanyakan orang yang memiliki suatu konsistensi dalam perilaku mereka, tetapi Mischel terus menekankan bahwa situasi itu mempunyai dampak yang kuat pada perilaku. Yang kedua, Mischel melihat bahwa banyak disposisi dasar dapat bersifat stabil untuk jangka waktu yang lama. Contoh, seorang siswa yang mungkin mempunyai riwayat sebagai orang yang rajin dan akademis, tetapi ia gagal untuk menjadi rajin dalam membersihkan rumahnya atau menjaga mobilnya dalam kondisi prima. Lalu yang keempat, ada sistem kepribadian kognitif afektif. Untuk memecahkan paradoks konsistensi terdahulu, Mischel dan Soda menawarkan kepribadian kognitif afektif yang menjelaskan keberagaman dalam berbagai situasi dan juga stabilitas dari perilaku dalam diri seseorang. Lalu, sistem kepribadian kognitif afektif memprediksi bahwa perilaku seseorang akan berubah dari satu situasi ke situasi lainnya. Mischel dan Soda meyakini bahwa variasi dalam perilaku dapat dikonsepkan dalam kerangka berpikir seperti apabila A maka X, tetapi apabila B maka Y. Di sini kita bisa ambil contoh. Apabila Jack diprovokasi oleh adiknya, maka ia akan bereaksi agresif. Tetapi apabila saat atau sedang berubah, begitu juga dengan maka. Apabila Jack diprovokasi oleh atasannya, maka ia akan bereaksi dengan kepatuhan. Perilaku Jack terlihat tidak konsisten karena ia berpendapat bahwa diprovokasi oleh 2 orang yang berbeda tidak menyusun stimulus yang sama. Terlihat bahwa perilaku Jack tidak konsisten dan dapat merefleksikan pola seumur hidup yang stabil dan dalam bereaksi. Dalam teori ini tidak mengindikasikan bahwa perilaku adalah percabangan dari sifat kepribadian global yang stabil. Kepribadian kognitif afektif ada yang namanya prediksi perilaku dan juga variabel situasi. Di prediksi perilaku, Mischel berpendapat bahwa apabila kepribadian adalah sistem yang stabil yang memproses informasi mengenai situasi internal ataupun eksternal, maka mengikuti hal tersebut. Saat individu menghadapi situasi yang berbeda, perilakunya akan bervariasi dari satu situasi ke situasi lainnya. Mischel juga mengasumsikan bahwa kepribadian mempunyai stabilitas yang bersifat sementara dan perilaku dapat bervariasi dari satu situasi ke situasi lainnya. Mischel juga mengasumsikan bahwa prediksi dari perilaku berada pada pengetahuan mengenai bagaimana dan kapan berbagai unit kognitif afektif diaktifasi. Unitnya meliputi pengodaan, ekspektasi, keyakinan, kompetensi, rancangan, dan strategi regulasi diri, serta afek dan tujuan. Lalu yang kedua ada variabel situasi. Mischel yakin bahwa pengaruh relatif dan variabel situasi dan kualitas pribadi dapat ditentukan dengan mengobservasi keseragaman atau perbedaan dari reaksi manusia dalam
suatu situasi tertentu. Contohnya, ada beberapa pekerja dapat sama-sama dipecat dari pekerjaannya, tetapi perbedaan individu itu akan mengakibatkan perilaku yang berbeda-beda bergantung pada kebutuhan untuk bekerja yang dipersepsikan oleh para pekerja tersebut, keyakinan mereka atas tingkat keterampilan mereka, dan persepsi atas kemampuan untuk mencari pekerjaan baru. Dalam variabel situasi, pada awal karirnya, Michelle mengadakan suatu studi yang menunjukkan bahwa interaksi antara situasi dan berbagai kualitas pribadi adalah determinan yang penting untuk perilaku. Contohnya, dalam salah satu studinya, Michelle dan Ervin Stokes pada tahun 1965, di mana mereka melihat kondisi yang memengaruhi pilihan seseorang atas suatu hadiah dan menemukan bahwa situasi dan ekspektasi seseorang atas kesuksesan sama-sama penting. Lalu, Michelle dan rekan-rekannya juga telah menunjukkan bahwa anak-anak dapat menggunakan proses kognitif mereka untuk mengubah situasi yang sulit menjadi lebih mudah. Contohnya, Michelle dan Abby B. Epson pada tahun 1970 menemukan bahwa beberapa anak mampu menggunakan kemampuan kognitif mereka untuk mengubah kegiatan menunggu yang tidak menyenangkan untuk suatu hadiah menjadi situasi yang lebih menyenangkan. Lalu dalam slide ini ada model yang digunakan oleh Michelle dan Stokes pada tahun 1965. Seperti setiap orang, lalu dalam slide ini ada model yang digunakan oleh Michelle dan Stokes pada tahun 1965. Kesalahan pasti ada 3. Lalu dalam slide ini ada model yang digunakan oleh Michelle dan Stokes yaitu 1965. Dalam memperoleh kesuksesan, lalu dalam slide ini ada model yang digunakan oleh Michelle dan Stokes pada tahun 1965 adalah akan memilih hadiah. Lalu dalam slide ini ada model yang digunakan oleh Michelle dan Stokes pada tahun 1965 berdasarkan ekspektasi. Lalu dalam slide ini kemudian di sini ada unit kognitif afektif. Pada tahun 1973, Michelle menawarkan serangkaian dari 5 variabel manusia yang saling bertumpukan dan relatif stabil yang berinteraksi dengan situasi untuk menentukan perilaku. Penelitian selama hampir lebih dari 30 tahun tersebut membuat Michelle dan rekan-rekannya memperluas konsepsi mereka atas variabel-variabel ini yang mereka sebut dengan unit-unit kognitif afektif. Variabel manusia ini bergeser dari penekanan apa yang dimiliki oleh seseorang, misalnya sifat global, menjadi apa yang dilakukan seseorang dalam situasi tertentu. Apa yang dilakukan seseorang meliputi sifat kognitif dan afektif, seperti berpikir, membuat rencana, merasa, dan mengevaluasi, tidak hanya sekedar tindakan. Unit-unit kognitif afektif meliputi semua aspek psikologis, sosial, dan fisiologis dari manusia yang menyebabkan mereka berinteraksi dengan lingkungan mereka dengan pola variasi yang relatif stabil. Unit-unit tersebut meliputi strategi pengodaan, kompetensi dan strategi regulasi diri, ekspektasi dan keyakinan, tujuan dan nilai, serta respon afektif. Selanjutnya yang pertama ada strategi pengodaan. Salah satu contoh dari strategi pengodaan yaitu ketika dimarahi, seseorang merasa sedih dan orang lain bisa saja merasa kesal jika hal yang sama terjadi pada mereka. Yang kedua ada kompetensi dan strategi regulasi diri. Salah satu contohnya yaitu seseorang mahasiswa yang berbakat mungkin percaya dia memiliki kompetensi bisa lulus, namun tak pernah tahu apa macam dan isi soalnya persis. Pada teori ini, Michelle juga membahas mengenai ekspektasi dan keyakinan. Menurut Michelle dan kawan-kawan, perilaku manusia akan bergantung dengan ekspektasi dan keyakinan yang spesifik. Pengetahuan atas hipotesis atau keyakinan seseorang mengenai hasil dari situasi apapun merupakan prediktor yang lebih baik atas perilaku daripada pengetahuan mengenai kemampuan mereka untuk melakukan perilaku. Michelle pada tahun 1990 meyakini bahwa ada satu alasan bagi ketidakkonsistenan perilaku, yaitu pada ketidakmampuan kita untuk memprediksikan perilaku orang lain. Perilaku kita akan konsisten dari satu situasi ke situasi lainnya, sampai pada tahap ketika ekspektasi kita tidak berubah. Permasalahannya adalah ekspektasi kita tidak bersifat konstan atau berubah karena kita dapat membedakan dan mengevaluasi berbagai potensi penguatan dalam situasi tertentu. Michelle merujuk tipe ekspektasi menjadi 2 bagian. Yang pertama, ekspektasi perilaku hasil. Sebagai contoh, seseorang mahasiswa yang belum pernah mengikuti Graduate Report Examination atau GRE tetap saja mempunyai pengalaman untuk mempersiapkan diri pada ujian yang lainnya. Apa yang dilakukan mahasiswa tersebut dalam mempersiapkan diri untuk GRE, sebagian akan dipengaruhi oleh bagaimana perilaku dalam persiapan ujian yang sebelumnya menghasilkan pencapaian yang paling bernilai. Seorang mahasiswa yang sebelumnya mendapatkan penguatan setelah menggunakan teknik relaksasi diri dalam mempersiapkan diri untuk ujian akan memiliki ekspektasi bahwa teknik yang sama akan membantunya berhasil dalam GRE. Orang sering menggunakan ekspektasi perilaku hasil dalam kerangka apabila dan maka. Contohnya, apabila saya menggunakan prosedur relaksasi diri, maka saya dapat berharap bahwa saya akan berhasil dalam GRE. Tipe ekspektasi yang kedua adalah ekspektasi stimulus dan hasil. Mungkin contoh yang paling jelas adalah ekspektasi atas petir yang keras dan tidak menyenangkan mengikuti penampakan dari kilat atau stimulus. Michelle yakin bahwa ekspektasi stimulus hasil adalah unit penting untuk memahami pengkondisian klasik. Sebagai contoh, seorang anak yang telah dikondisikan untuk mengasosiasikan rasa sakit dengan suster di rumah sakit akan mulai menangis dan menunjukkan rasa takut. Tujuan dan nilai. Manusia tidak bereaksi secara pasif pada situasi, tetapi secara aktif dan terarah pada tujuan-tujuan. Mereka merumuskan tujuan, merancang rencana untuk mencapai tujuan, dan kemudian menciptakan situasi mereka sendiri. Tujuan, nilai, dan preferensi subjektif dari orang-orang merepresentasikan unit kognitif afektif yang keempat. Nilai, tujuan, dan minat bersama dengan kompetensi merupakan beberapa dari unit kognitif afektif yang bersifat stabil. Satu alasan atas konsistensi ini adalah aspek menimbulkan emosi yang dimiliki unit-unit ini. Sebagai contoh, seseorang mungkin menempatkan nilai negatif pada makanan tertentu karena mengasosiasikan makanan tersebut dengan perasaan mual yang pernah ia alami atau rasakan saat memakan makanan tersebut. Tanpa pengondisian balik, perilaku menghindar ini mungkin akan bertahan akibat dari emosi negatif yang kuat yang dimunculkan oleh makanan tersebut.
Serupa dengan hal tersebut, nilai patriotik dapat bertahan seumur hidup karena diasosiasikan dengan emosi positif seperti rasa aman, keterikatan dengan rumah seseorang, dan rasa cinta pada ibu seseorang. Selanjutnya, respon afektif juga termasuk dalam teori Michel. Respon afektif meliputi emosi, perasaan, dan reaksi fisiologis. Michel melihat respon afektif tidak dapat dipisahkan dari kognisi dan menilai unit-unit kognitif afektif yang saling terkait lebih dasar daripada unit-unit kognitif afektif lainnya. Oleh karena itu, respon afektif tidak hadir sendirian. Tidak hanya tidak dapat dipisahkan dari proses kognitif, respon afektif juga mempengaruhi masing-masing dari unit kognitif afektif lainnya. Sebagai contoh, proses pengolahan dari pandangan seseorang tentang dirinya mengikutsertakan perasaan negatif dan positif tertentu. Saya melihat diri saya sebagai mahasiswa psikologi yang kompeten dan hal ini membuat saya senang. Tetapi saya tidak terlalu mahir dalam matematika dan strategi pengodaan manusia. Keyakinan dan ekspektasi mereka, serta tujuan dan nilai mereka diwarnai oleh respon afektif mereka. Kesimpulannya, unit-unit kognitif afektif yang saling berkaitan akan berkontribusi pada perilaku saat berinteraksi dengan sifat kepribadian yang stabil dan lingkungan yang reseptif. Aspek-aspek yang terdiri dari variabel ini meliputi yang pertama, strategi pengadaan, yang kedua, kompetensi dan strategi regulasi diri, yang ketiga, ekspektasi dan keyakinan perilaku hasil dan stimulus hasil, yang keempat, tujuan, nilai dan preferensi yang subjektif, yang terakhir adalah respon afektif. Locus kontrol dan pahlawan Holocaust. Variabel kepribadian dapat digunakan untuk memprediksikan hasil yang tidak terbatas. Witlerski berusaha menggunakan variabel kepribadian untuk memprediksikan siapa yang merupakan pahlawan Holocaust dan siapa yang merupakan penonton atau bystander selama tahun-tahun tragis pada Perang Dunia II. Pembunuhan massal atas 6 juta orang Yahudi oleh Nazi ini adalah kejadian yang sangat ekstrim dan sangat buruk, sehingga sulit untuk membayangkan bahwa hanya setengah dari 1% orang-orang yang berada dalam teritorial yang diduduki oleh Nazi memilih untuk membantu tetangga Yahudi mereka saat kelangsungan hidup dari tetangga-tetangga tersebut berada dalam bahaya besar, menurut Oliner pada tahun 1988. Interaksi manusia situasi. Walter Mischel melakukan banyak penelitian dalam kompleks yang diasosiasikan dengan kepribadian, situasi, dan perilaku. Penelitian yang penting adalah penelitian yang terbaru, yaitu dalam interaksi manusia situasi. Esensi dari pendekatan ini dirangkum oleh ketertarikan kontekstual antara perilaku dan konteks dalam pernyataan. Apabila saya berada dalam situasi ini, maka saya akan melakukan X, tetapi apabila saya dalam situasi itu, maka saya akan melakukan X, kemudian saya melakukan Y. Dalam satu studi terbaru dirancang baik sederhananya, salah satu mahasiswa, Michel, Lara, dan Kamat, dan rekannya mendemonstrasikan kerangka apabila maka. Tujuan dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa orang mengalami kerangka apabila maka dan menggunakannya saat membuat penilaian atas orang lain. Penelitian ini diminta untuk memprediksikan seberapa hangat mahasiswa akan berperilaku dalam beberapa situasi yang berbeda. Satu sifat deskripsi yang diberikan pada masing-masing partisipan ditentukan secara acak dari daftar berikut: ramah, penjilat, penggoda, pemalu, atau tidak ramah. Contohnya, saat sifat deskripsi untuk mahasiswa fiktif adalah penjilat, partisipan memprediksi bahwa mereka akan melakukan dengan hangat kepada profesor, namun tidak terlalu hangat pada teman sebaya. Dengan kata lain, apabila target dari interaksi memiliki status tinggi, maka mahasiswa tersebut akan menjadi sangat hangat. Tetapi, apabila targetnya tidak memiliki status tinggi, maka mahasiswa tidak akan menjadi hangat. Michel dan rekannya berkesimpulan bahwa konseptualisasi interaksionis kognitif sosial dari lingkungan manusia situasi adalah cara yang lebih tepat untuk memahami perilaku manusia daripada pandangan tradisional tanpa konteks dari kepribadian yang beranggapan bahwa manusia berperilaku dalam cara yang terbatas tanpa mempedulikan konteks. Regulasi diri di sepanjang kehidupan. Penelitian paling awal yang dilakukan oleh Walter Mischel dalam psikologi kepribadian adalah mengenai penundaan kepuasan. Mischel menemukan bahwa anak-anak yang mampu melawan godaan yaitu tidak memakan 1 buah marshmallow, tetapi menunggu untuk menerima 2 buah marshmallow. Ia menerapkan berbagai strategi kognitif dan perilaku. Anak-anak yang mampu menunggu guna memperoleh 2 marshmallow memprediksikan skor SAT yang lebih tinggi secara signifikan ketika mereka berada di sekolah menengah atas, mengalami pencapaian akademik baik secara keseluruhan, penghargaan diri yang lebih besar, dan kemampuan menanggulangi stres yang lebih baik. Sedangkan anak-anak yang menyerah terhadap godaan 1 marshmallow memiliki kemungkinan besar untuk menumbuhkan sifat kepribadian ambang ketika dewasa dibandingkan mereka yang mampu menunggu dalam penundaan kepuasan. Michel dan rekannya menyimpulkan bahwa mereka yang mampu menahan godaan demi tujuan jangka panjang dapat melakukannya karena menerapkan 2 strategi, yaitu kembali perhatian dan penyusunan kembali kognitif. Memalingkan diri atau mengikuti sesuatu di samping objek yang menjadi godaan dapat membentuk penundaan. Kritik terhadap teori belajar kognitif sosial. Nilai dari teori belajar kognitif sosial berada pada bagaimana teori tersebut memenuhi 6 kriteria dari teori yang bermanfaat. Yang pertama, apakah teori Rotter dan Michel memunculkan penelitian dengan jumlah yang signifikan? Teori belajar kognitif sosial telah menghasilkan banyak penelitian baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Contohnya, konsep mengenai locus control telah dan akan terus menjadi salah satu topik yang paling sering diteliti dalam tinjauan psikologi. Locus control bukan merupakan inti dari teori kepribadian Rotter dan teorinya sendiri belum menghasilkan jumlah penelitian yang sama. Teori Michel menghasilkan jumlah penduduk yang lebih sedikit, namun lebih relevan terhadap inti teori. Yang kedua, apakah teori belajar kognitif sosial dapat dikaji ulang? Sifat empiris dari kedua penelitian Rotter dan Michel memaparkan teori ini untuk dapat dikaji ulang dan diverifikasi rumusan prediksi dasar dan rumusan prediksi umum, dan tidak dapat dikaji secara akurat. Teori Michel lebih dapat dikaji ulang. Penelitiannya, faktor yang mendorong
Michel untuk lebih menekankan variabel situasi dan mengurangi ketidakkonsistenan dari perilaku. Penekanan ulang pada penundaan kepuasan membuat Michel dapat menghindari pendekatan metodologis yang sempit yang digunakannya pada penelitian awal. 3. Dalam kriteria mengorganisasikan pengetahuan, teori belajar kognitif sosial memiliki nilai sedikit di atas rata-rata. Secara teoritis, rumusan prediksi umum rotor dan komponennya, potensi, kebutuhan, kebebasan bergerak, dan nilai kebutuhan dapat memberikan kerangka berpikir untuk memahami perilaku manusia saat perilaku dilihat sebagai fungsi dari variabel ini berlaku dan terlihat berbeda. 4. Apakah teori belajar kognitif sosial bermanfaat dalam mengarahkan tindakan? Gagasan rotor atas psikoterapi cukup eksplisit dan panduan yang cukup membantu bagi terapis. Teori kepribadiannya tidak sepraktis itu. Rumusan matematis berfungsi sebagai kerangka berpikir yang berguna untuk mengorganisasikan pengetahuan, tetapi tidak memberikan bentuk tindakan yang spesifik. Teori Michel hanya berguna untuk terapis, guru, dan orang tua, mengajukan pada kalangan praktisi bahwa mereka dapat mengharapkan orang lain untuk berperilaku berbeda dalam situasi yang berbeda. 5. Apakah teori Rotor dan Michel konsisten secara internal? Rotor sangat berhati-hati dalam mendefinisikan istilah, sehingga istilah yang sama tidak akan mempunyai dua arti atau lebih. Komponen yang terpisah dari teorinya sepadan secara logis. Rumusan prediksi dengan keempat faktor spesifik sesuai secara logis dengan tiga variabel yang lebih luas dalam perumusan prediksi umum. Michel seperti Bandura mengembangkan teori dari penelitian empiris yang kuat, suatu prosedur yang sangat memfasilitasi konsistensi. 6. Apakah teori belajar kognitif sosial memiliki sifat kesederhanaan? Secara umum, teori relatif sederhana dan tidak berusaha untuk memberikan penjelasan mengenai semua kepribadian manusia. Penekanan pada penelitian daripada pemikiran fisiologis telah berkontribusi pada kehormatan dari teori belajar kognitif sosial Rotor dan Michel. Jadi gimana nih teman-teman tentang teori Rotor Michel ini? Apa sih yang teman-teman dapat? Boleh dong di komen di bawah ini. Terima kasih teman-teman atas waktu dan perhatiannya. Kami sangat berharap video ini dapat berguna untuk menambah wawasan serta pengetahuan teman-teman semua. Kami menyadari sebelumnya bahwa di dalam video ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami